Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti suatu kegiatan, yaitu penyuluhan metode pembenihan ikan mas di daerah Sriwini. Sebenarnya banyak yang kami undang, tapi yang hadir seperti ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Baik, pembenihan ikan mas sepertinya ini masih menjadi hal yang asing bagi masyarakat pesisir di Nabire atau pada umumnya masyarakat Nabire. Kenapa bisa demikian? Karena selama ini bahwa masyarakat Nabire itu atau masyarakat pesisir itu lebih menggantungkan sumber proteinnya itu pada hasil laut. Artinya ikan air asin, ya, ketimbang ikan air tawar. Kita lihat di pasar-pasar sekarang yang beredar, ya, banyak sekali itu ikan didominasi oleh ikan air asin, air laut, ya. Dan kita jarang melihat ikan air tawar yang dijual oleh masyarakat di sana. Ikan yang dipasarkan di Nabire rata-rata hasil laut. Memang ada seorang ilmuwan namanya Huxley, ya, dia bilang bahwa sumber daya ikan laut itu kalau diambil terus menerus, ya, jumlahnya itu tidak akan habis. Dia berkata bahwa ikan ini mampu, apabila kita ambil, manusia mengambil, ikan ini mampu memperbaharui jumlahnya. Tapi pendapatnya dia ini terjadi di tahun 1880-an, itu sudah jauh sekali, ya. Penelitian yang di sini penelitian terbaru itu berbeda, ya. Kita melihat misalkan di beberapa daerah termasuk Nabire juga, ya, itu terjadi apa yang disebut dengan salah satunya adalah overfishing, ya. Overfishing ini penangkapan ikan yang berlebihan, ikan yang kecil, yang masih ukuran juvenil, ya, yang ikan dewasa itu penangkapannya tidak selektif, sehingga menurut hasil penelitian di beberapa daerah jumlah ikan itu mulai berkurang, ya. Itu sebabnya kami panggil untuk coba mengembangkan budidaya ikan air tawar. Supaya apa? Supaya sumber protein masyarakat Nabire tidak hanya bergantung pada hasil laut, tetapi sumber ikan atau sumber protein dari hasil budidaya air tawar, gitu, ya. Alasan lain, sekarang itu permintaan ikan air tawar di Nabire cukup tinggi, ya, tetapi pemasoknya itu sedikit. Coba lihat di daerah Nabire, hanya 1-2 orang yang memiliki ketertarikan dalam budidaya ikan air tawar. Nah, itu ada beberapa problemnya. Problem pertamanya itu tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan budidaya ikan air tawar. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, tidak memiliki dana, ya. Lalu alasan ketiga, tidak memiliki lokasi untuk budidaya. Tapi kalau kita lihat rata-rata Nabire ini sangat berpotensi, ya, berpotensi sekali untuk melakukan budidaya perikanan air tawar. Karena alasannya apa? Sumber airnya melimpah, gitu, ya.
Yang kedua, kita di daerah pesisir sini itu rawa-rawanya banyak yang terbengkalai, gitu ya, tidak dimanfaatkan. Alasan itulah kami mencoba mensosialisasi atau melakukan penyuluhan dalam melakukan budidaya ikan air tawar, ya, khususnya ikan mas. Nah, melakukan budidaya ikan mas ini itu tentunya dimulai dengan pembenihan, ya, pembenihan ikan. Nah, pembenihan ini ada metode-metodenya, jadi tidak sembarang, ya, supaya pembenihan ini bisa berhasil sampai nanti kepada pemeliharaan dan pemanenan. Maka tahap awal yaitu pembenihan itu penting sekali untuk kita pahami, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ada beberapa langkah pembenihan yang dapat kita lakukan, ya. Yang pertama itu pemilihan induk ikan mas. Pertama kita harus seleksi dulu, memilih dulu induk ikan mas. Nah, induk ikan mas ini yaitu induk betina, ya. Kita bisa pilih cukup 1 ekor saja. Lalu ikan jantan lebih dari 1 kalau bisa, ya. Nah, pemilihan atau seleksi induk ikan mas ini kita harus lihat yang memiliki sifat unggul, ya. Sifat unggul itu salah satu ditunjukkan ikannya tidak kerdil, ya, tidak kerdil. Artinya apa? Panjang ikan dengan tingginya itu seimbang, begitu ya. Tapi kalau ada yang lebar baru dia pendek, nah ini tidak unggul, nama tidak sehat ikannya, ya. Ciri yang berikut, kalau kita mau memilih induk ikan, lihat sisiknya. Kalau sisiknya itu masih normal, tidak ada yang lepas, ya. Nah, itu berarti memiliki sifat unggul, ya. Lalu tidak cacat, artinya tidak ada di bagian badan yang luka, ya. Jadi ikannya harus sehat. Lalu ciri yang berikut, lihat pada saat dia berenang. Kalau berenangnya itu stabil, seimbang antara sirip ekor dengan sirip dadanya itu seimbang, berarti itu ikannya normal, sehat, ya. Tapi kalau dia sudah miring-miring, ya, nah ini ikan ini sakit. Jadi penting pemilihan bibit, ya, pemilihan induk ikan mas supaya dapat menghasilkan bibit yang cukup bagus, gitu ya. Nah, setelah kita pilih, apa yang kita lakukan dalam pemilihan atau seleksi induk ini? Setelah kita pilih, induk betina dengan induk jantan itu harus dipisah, jangan digabung dalam satu kolam, ya. Kita pisah. Jadi misalkan di kolam ini ikan jantan, di kolam sebelah ikan betina. Tujuannya apa? Tujuannya begini, supaya tidak terjadi pemijahan. Tahu ya pemijahan? Pemijahan itu dalam istilah manusia perkawinan, ya, pembuahan. Jadi tidak terjadi pemijahan secara liar, gitu ya. Nah, makanya dipisah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ikan yang dipisah, ikan jantan dan betina yang dipisah, itu akan memicu hormonnya supaya kematangan gonad itu lebih cepat, ya. Jadi misalkan istri dengan suami yang dipisah jauh, itu akan ada rasa kangennya, ya. Nah, begitu juga pada hewan, pada ikan. Jadi kalau kita pisah, mereka seolah-olah memiliki rasa kangen dengan indikatornya gonadnya cepat matang, gitu. Nah, alasan ketiga kenapa kita pisah, supaya
kita bisa menentukan pemijahan dengan waktu yang tepat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ikan jantan sudah, oh ini sudah siap memijah, ikan betina sudah siap memijah, langsung disatukan pada waktu yang tepat. Lalu ikan yang sudah dipisah tadi pada waktu tertentu itu akan siap memijah, ya, atau siap kawin, gitu ya istilahnya. Nah, ciri-cirinya bagaimana kita lihat ikan jantan ini sudah siap kawin, ikan betina ini sudah siap dikawinkan. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau ikan betina itu paling nampak itu perutnya itu gendut, ya, besar. Kalau kita pegang perutnya itu lembek. Lembek kenapa? Karena di dalam isinya telur semua. Ya. Lalu yang paling nampak lainnya, kalau kita lihat bagian perutnya itu namanya urogenital, ya, bagian di mana nanti sel telur itu keluar, ya, urogenitalnya itu memerah, kelihatan sekali. Jadi kalau kita pijit atau urut, nanti itu sel telurnya akan keluar, ya. Nah, ikan yang memiliki ciri ini sudah siap untuk pijat. Kalau ikan jantan bagaimana? Ikan jantan ya, kalau kita urut bagian orogenitalnya, itu nanti sel spermanya akan keluar, ya, berwarna putih. Nah, itu kalau sudah memiliki ciri-ciri seperti itu, sudah siap dikawinkan. Nah, itu pemilihan induk ikan mas, seleksi induk ikan mas. Nah, sambil menunggu, misalkan kita taruh di kolam ini ikan jantan, di sana ikan betina. Sambil menunggu, Bapak Ibu kita harus siap menyiapkan kolam untuk pemijahan. Ya, kita siapkan kolam untuk pemijahan. Misalkan di sini ada 4 kolam, ya. Jadi untuk ikan jantan, betina, lalu pemijahannya di sebelah, ya. Nah, kolam itu harus disiapkan. Salah satu yang kita lakukan adalah kita keringkan kolam itu. Keringkan tujuannya apa? Supaya bakteri-bakteri di dalamnya itu mati, ya. Jadi tidak ada virus, tidak ada bakteri di dalam. Kita harus keringkan dalam beberapa waktu, ya. Setelah kering, baru diisi air, ya. Kalau kolam seperti ini bioflok namanya, ya, maksudnya bioflok, berbentuk silinder, ya, bulat panjang. Ini kira-kiranya tingginya 1 meter, diameternya sekitar 2,5 meter, ya. Ini cocok untuk budidaya ikan dalam skala kecil, ya. Nah, kalau sudah kolamnya sudah siap, airnya sudah ada, sudah bersih. Nah, sekarang kita melihat ikannya apakah sudah siap memijah atau tidak. Kalau sudah siap, maka langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengambil ikan betina dan ikan jantan, dimasukkan di satu kolam. Jangan lupa, yang penting sekali di kolam tempat pemijahan itu wajib kita masukkan benda seperti ijuk, ya, yang dimasukkan di dasar kolam. Tujuannya apa? Nanti apabila ikan sudah bertelur, ikan itu menempelnya di tempat itu, ya. Habis itu ikan dimasukkan di dalam satu kolam. Nah, selanjutnya apa? Ikan itu akan memijah, ya. Ikan betina akan mengeluarkan telur, lalu ikan jantan akan membuahi sel telur itu, ya, di luar tubuh, bukan di dalam tubuh, ya. Dalam beberapa hari setelah terjadinya pembuahan itu artinya pertemuan sel telur dari ikan betina dengan sel sperma dari ikan jantan.
kurang lebih untuk ikan mas ini pemijahannya itu terjadi 2 kali 24 jam terjadinya pemijahan. Nah, akan kelihatan telur nanti yang itu berwarna kuning, ya, berwarna kuning. Nanti telur yang berwarna kuning itu ada yang berhasil dibuahi, ya. Ada juga telur yang tidak berhasil dibuahi. Telur yang tidak berhasil dibuahi itu berwarna putih, ya, berwarna putih. Itu bisa saja telur tidak berhasil dibuahi karena telurnya itu cacat, rusak, gitu ya. Atau ada jamur yang menyerang telur itu sehingga tidak jadi, gitu ya. Jadi akan kelihatan telur warna kuning itu telur yang sehat yang sudah dibuahi. Nah, setelah terjadi pembuahan, pemijahan, ya, maka telur ini akan menetas, ya, menetas kurang lebih 2-4 hari setelah telur ini dibuahi, ya, dibuahi sekitar 2 kali 24 jam. Setelah itu telur itu akan menetas, ya. Menetas itu terjadi 2-4 hari. Nah, setelah menetas jadinya apa? Dari telur jadinya larva, gitu ya, larva. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah pemeliharaan larva. Jadi larva ini yang sudah menetas tadi, kita biarkan saja dulu, tidak usah dikasih makan selama kurang lebih 1 minggu itu, ya. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam tubuh larva itu sudah ada cadangan makanannya, sehingga kita tidak perlu menebarkan makanan di dalam air, ya. Ada kuning telur, ya. Kuning telur ini yang menjadi makanan cadangan dari larva ini. Kurang lebih 1 minggu, nah itu sudah larva sudah bisa kuat, ya. Nah, sambil menunggu tahap selanjutnya ini, sambil menunggu larva berkembang, kita juga harus menyiapkan 1 kolam lagi. Ya, bisa kolam yang sudah digunakan tadi untuk pemeliharaan induk bisa digunakan. Nah, kita harus siapkan kolam di situ, kolam untuk pendederan. Pendederan ini adalah kelanjutan pemeliharaan benih ikan mas dari larva, ya, dari larva kemudian dipindahkan ke kolam baru. Nah, jadi kolam barunya itu harus dipersiapkan lagi, ya. Kolam ya kurang lebih besarnya seperti ini, ya. Bisa lebih kecil juga tidak masalah kalau kita memelihara ikan mas dalam ukuran yang kecil, gitu ya. Tapi kedalaman air ya diperhitungkan minimal itu 70 cm, ya. Kalau ini lebih dari 70 cm, ya. Bisa ada 90 cm, ya. Jadi penyiapan kolam untuk keberlanjutan dari larva tadi, ya, itu langkah yang berikutnya. Nah, langkah berikutnya yaitu pemanenan benih. Kita larva tadi kan sudah berkembang, ya. Nah, kita akan siap panen, lalu bukan panen, kita siap pindahkan ke kolam baru untuk pendederan tadi, ya. Pendederan ini keberlanjutan dari pemeliharaan benih ikan mas. Setelah kurang lebih 1 minggu, 5-7 hari, larva yang sudah didederkan itu akan bertumbuh, ya, akan bertumbuh menjadi benih ikan mas. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah pemanenan benih. Nah, jadi benih ikan mas ini biasanya yang sudah siap untuk dibesarkan, ya, ikan mas yang kecil
itu ukurannya sekitar 10 sampai 12 cm atau 80 sampai 100 gram satu ekornya. Nah, ini kalau sudah mencapai ukuran itu, ikan mas ini tidak memiliki risiko untuk cepat mati, gitu ya. Ya. Jadi kalau kita mau angkat benih ikan tadi ini, usahakan itu pada suhu yang rendah. Tadi kalau kita mau angkat pada suhu yang panas, misalkan siang hari, itu rentan sekali benih ikan itu mati. Gitu ya. Jadi usahakan pengambilan benih ikan, pemanenan benih ikan ini diusahakan terjadi pada sore hari atau pagi hari, di mana suhunya masih rendah, gitu ya. Nah, tahapan terakhir setelah benih ikan sudah siap dipanen, tahapan terakhir yaitu pembesaran ikan mas. Ya. Jadi pembesaran ikan mas ini keberlanjutan dari proses pembenihan tadi ya. Nah, benih ikan mas yang sudah siap diambil, yang ukuran 10 sampai 12 cm tadi ya, atau 80 sampai 100 gram. Itu adalah benih ikan mas yang sudah kuat, tidak rentan terhadap risiko kematian, gitu ya. Nah, itu diambil lalu diletakkan dibagi-bagi ya. Kalau misalkan benihnya banyak, itu dibagi supaya apa? Dalam satu kolam, misalkan kolam yang ukuran begini, itu tidak memiliki kepadatan yang besar, karena kepadatan itu juga menentukan tingkat kelangsungan hidup ikan mas. Jadi bisa dibagi ya. Nah, nanti dalam pembesaran ikan mas itu terjadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan itu ya. Ikannya sudah mulai besar. Nah, untuk pemeliharaan ini bisa menggunakan metode air tenang. Kalau ini kan air tenang ya, kolam yang ada ini menggunakan air tenang. Bisa juga menggunakan metode air mengalir, ya, air mengalir. Lalu lokasi atau wadah yang digunakan macam-macam. Bisa menggunakan persawahan ya, kita bisa pelihara, tebarkan benihnya di sawah untuk pembesaran, atau bisa buat kolam semen ya, ukuran 2x3 atau 3x6 ya, itu terserah ukurannya. Atau bisa kolam tanah, kemudian dikasih semen, terpal, kolam terpal begitu ya. Atau dengan kolam bioflok. Nah, ini bioflok ya. Nah, itu tahapan-tahapan pembenihan ikan mas sebelum melakukan pemeliharaan atau pembesaran di kolam yang entah itu kolam tanah, kolam semen, atau bioflok, atau kolam terpal, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan itu, ada beberapa keuntungannya ya. Yang pertama, misalkan kita lihat di Nabire ini, mereka biasa mendatangkan benih ikan itu dari luar ya. Itu rata-rata dari Jayapura, ya, dari daerah lain. Nah, kalau Bapak Ibu punya minat untuk pemeliharaan benih ikan, ini potensi ya. Jadi orang-orang yang berminat untuk pembesaran ikan mas, bisa mereka datang untuk membeli benih ikan mas. Ya. Tapi kita di sini sangat jarang sekali ya ada pembenihan ikan mas. Oleh karena itu kami coba melakukan sosialisasi pembenihan ikan mas ini ya. Nah, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai pembenihan ikan mas. Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan tadi ya.
kurang lebih itu ada beberapa. Yang pertama pemilihan atau seleksi induk, lalu penyiapan kolam, pemijahan, ya. Setelah pemijahan, pemeliharaan larva, lalu pemeliharaan larva atau pendederan, ya. Lalu yang terakhir itu pembesaran. Jadi sebenarnya tidak susah Bapak Ibu kalau kita mau melakukan itu. Ini sangat memiliki potensi untuk kita bisa lakukan karena sebenarnya pasar memang membutuhkan ya sumber protein dari budidaya ikan air tawar. Ya, itu demikian penjelasan dari saya. Saya tahu ada pertanyaan, ada yang tidak mengerti. Silakan ditanyakan. Tidak ada? Oke. Kalau begitu demikian penjelasan saya. Terima kasih. Nanti pada kesempatan berikut kalau Bapak Ibu bersedia, kami juga akan mensosialisasi cara pembesaran ikan mas atau budidaya ikan lele atau ikan yang lain. Begitu ya? Ya.